warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Dena. Selamat pagi Ibu. Ya, bagaimana kondisi Bu Dena? Sehat ya Bu Dena? Alhamdulillah sehat. Untuk kegiatan pendampingan yang ke-1 ini, Bu Dena fokusnya yaitu adalah yang pertama nanti kita berdiskusi tentang tantangan belajar daring. Yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio. Yang keempat yaitu adalah diskusi peta posisi dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Itu fokus kita hari ini 4 itu. Yang pertama apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan saat kegiatan pembelajaran terkait modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Yang pertama, untuk proses pembelajarannya saya sudah mulai berubah dari pembelajaran yang lama yang tidak terlalu berpusat ke siswa atau guru sentris. Nah, ini setelah saya mempelajari modul 1.1 itu saya mulai mengubah mode pembelajaran saya lebih ke kebutuhan siswa, jadi sesuai kodrat siswa, kodrat alam siswa, dan sesuai perkembangan zaman. Yang awalnya saya jarang menggunakan teknologi. Nah, setelah mempelajari dari modul 1.1 itu saya mulai beralih sering menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ya, jadi capaian yang sudah dengan dapatkan yaitu perubahan pembelajaran. Nah, yang dulunya tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, untuk saat ini setelah mempelajari modul itu kebutuhan siswa itu yang utama. Luar biasa, Bu Dena. Proses yang sudah dilakukan itu tentunya penuh perjuangan ya Bu Dena. Untuk kegiatan kan kebutuhan siswa tiap anak kan berbeda-beda. Apalagi di dalam satu kelas berapa Bu Dena? Di kelas 4 saya. Ya. Muridnya berapa? Ada 34 siswa. Wow, luar biasa. Jadi 34 sesuai kebutuhan siswa per anak itu berbeda-beda. Tetap semangat ya. Bismillah Bu. Untuk capaian dalam kegiatan itu tentunya kan dapat dukungan dari ekosistem sekolah. Dukungannya itu seperti apa? Dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, teman sejawat, dan lingkungan sekolah saya adalah mereka memberikan support kepada saya, memberikan semangat, dan untuk kepala sekolah juga selalu memberikan motivasi kepada saya untuk berubah menjadi yang lebih baik dan sesuai kebutuhan siswa dan sesuai zamannya itu. Nah, selain itu dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat adalah kebutuhan akan fasilitas yang saya butuhkan selama kegiatan pembelajaran juga diberikan. Saya diberikan banyak fasilitas untuk mendukung, contohnya LCD itu dari sekolah juga disediakan, terus laptop itu tiap 2 anak itu mendapat fasilitas 1 laptop, jadi itu sangat mendukung dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai zamannya era sekarang yaitu digital. Jadi untuk dukungannya yaitu kepala sekolah memberikan fasilitas ternyata di sini fasilitasnya 1 anak satu laptop untuk 2 anak. Laptopnya banyak sekali. Jadi sesuai dengan zamannya yaitu anak itu tadi kan ada kodratnya nih, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi digitalisasi di sini sudah bisa berjalan. Alhamdulillah sudah bisa. Terima kasih Bu Dena untuk yang kegiatan yang sudah dilakukan ini, semoga untuk kedepannya bisa lebih baik dan dapat dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Jadi
untuk kegiatan pendampingan yang berikutnya Budina yaitu tindak lanjut dari lokakarya orientasi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Nah, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, nah, apa saja harapan dan kekhawatiran Budina? Yang pertama yaitu tentang kekhawatiran dulu. Yang sebelumnya Budina resahkan dan terjadi, nah, atau belum terjadi kekhawatiran yang sudah terjadi atau belum terjadi selama pembelajaran daring. Kekhawatiran saya selama pembelajaran daring itu tentang waktunya itu kan sebagian besar yang selama 1 bulan ini saya laksanakan pembelajaran daring dilaksanakan pukul 3 sampai pukul 5 elaborasi. Nah itu kan waktu pukul 3 dan pukul sampai pukul 5 itu sangat mepet untuk beribadah salat asar. Nah jadi untuk izin beribadahnya niku sungkan karena pembicaraan pasipun amat kan mepet antara jam 3 sampai jam 5 dan di jam-jam seperti itu juga jamnya ngapunten anak saya bangun gitu dadosnya nggih radi nopo landir ribet karene derek Zoom atau mengganggu Zoom karena jamnya memang jam anak bangun tidur jam 3 sampai jam 5. Anaknya umur berapa Budina? Umur 3 tahun. Wow, masih ibu-ibuan. Oh ya, berarti kekhawatirannya itu ya saat pembelajaran daring, waktu kegiatan elaborasi, seringnya kita di jam 3 sampai jam 5. Nah itu waktunya untuk anak-anak baru bangun. Terus kemudian juga kegiatan sholat baru mulai masuk asar biasanya jam 3. Terus kemudian jam 5 selesai. Atau waktu misalnya kan minta izin sebentar untuk sholat kan mungkin 10 menit kan cekat itu mungkin nggak apa-apa mungkin. Terus untuk kegiatan anak sangat rewel nggak mau diapusi atau diganggu nggak mau. Jadi terlebih sebelumnya sebenarnya sebelum tidur anaknya sudah ketemu atau pulang anaknya tidur biasanya saya datang dia baru mau tidur atau dijak kompromi nanti buat dulu paham apa enggak ya dijak kompromi. Selama ini saya yang solusi yang bisa saya laksanakan cuma diajak ngobrol. Diajak ngobrol nanti kesepakatannya kadang mau ikut masuk. Kalau ikut kan enggak apa-apa, tapi ngerengek minta ambilkan ini, minta buatin ini. Nah, itu kan tidak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa diprediksi. Kalau di rumah hanya dengan suami sama aku putih. Cuma kalau siang memang jamnya saya sama suami. Ada pagi sama aku putih. Jadi kalau biasanya terbiasa kan jadi biasanya kalau umur segitu nggak mau dialihkan. Fokusnya Mau kan baru ketemu jadi kok mau ditinggal kerja lagi gitu. Jadi harus pandai-pandai merayu lah. Terus untuk harapan Budina yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini, dan harapan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan. Alhamdulillah harapan saya untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dalam 1 bulan ini cukup terwujud. Jadi bukan sangat terwujud tapi alhamdulillah sudah sedikit terwujud. Nah itu saya lihat dari kegiatan refleksi yang telah saya lakukan. Yang awalnya kan saya nggak tahu Ibu kalau kegiatan pembelajaran itu harus ada refleksinya. Nah setelah ikut CGP ternyata ada refleksinya. Wah kok seru kalau diterapkan di sekolah. Saya coba ternyata
dari kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, ternyata ada yang anak itu merasa biasa saja nggak belajar dengan saya. Jadi anak itu tidak terlalu bersemangat belajar dengan saya. Berarti saya semakin tahu tentang emosi yang dirasakan oleh anak. Sebenarnya beberapa anak juga sudah merasakan senang atau nyaman belajar dengan saya. Nah, untuk harapan kedepannya lagi, anak-anak yang merasa biasa saja belajar dengan saya, semoga lebih bisa bersemangat dan lebih bahagia lagi belajar dengan saya. Karena saya juga ingin kalau anak-anak itu datang ke sekolah itu dengan senyum, pulang pun juga dengan senyum. Tidak ada perasaan marah, bosan, atau perasaan sedih setelah belajar dengan saya. Seperti itu. Untuk harapan yaitu intinya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Jadi anak tidak bosan dan bisa merindukan untuk datang ke sekolah, lagi. Jadi tidak ada beban sekolah mana. Berarti datang itu berarti datang ke sekolah di rumah dia bisa bercerita dengan orang tuanya. Kalau di sekolah itu enak, besok datang ke sekolah bersemangat. Jadi tidak bosan untuk selalu izin, tidak masuk dengan alasan apapun. Nah, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Budena melakukan pembelajaran daring? Dukungan yang diberikan kepala sekolah dan rekan sejawat saya itu selama saya melakukan pembelajaran daring, mereka bersedia dan bahagia sekali kalau saya ajak berkolaborasi. Akhirnya kayak kegiatan daring saya terlaksana dengan baik tanpa kendala, dan Bapak Ibu guru teman sejawat juga memberikan kayak kritik dan saran. Oh Bu, gini loh Bu, biar lebih baik lagi. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan juga lebih bervariatif, lebih bervariatif lagi berdasarkan di kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Jadi dukungan yaitu berkolaborasi, mereka semua selalu memberikan kritik dan saran supaya kegiatan yang dilakukan Budena itu lebih baik lagi. Terima kasih Budena untuk kekhawatiran dan harapan, semoga harapan dari Budena bisa terwujud. Berikutnya Budena yang kedua yaitu adalah terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan perubahan yang dengan lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran seperti apa? Pembelajaran yang telah saya laksanakan yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang sesuai kebutuhan dari siswa. Nah, yang awalnya saya nggak memakai refleksi, tapi saya akhirnya memakai refleksi. Dari refleksi itu saya mengetahui itu. Jadi anak itu pengennya apa? Karena dalam refleksi itu yang depan, kertas depan itu saya meminta ke anak untuk menggambarkan ekspresinya. Itu setiap akhir pembelajaran. Dan di kertas belakang itu saya minta kritikan atau saran dari anak-anak. Keinginan anak-anak itu apa? Agar saya juga bisa memahami keinginan anak, dan dari keinginan-keinginan itu saya bisa mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi pembelajaran yang sudah menyempurnakan sesuai dengan pemikiran KHD tadi yaitu sesuai kebutuhan siswa, terutama di kegiatan refleksi. Nah, jadi nanti anak itu menginginkan seperti apa untuk pembelajaran berikutnya. Terus berikutnya Budena, saat pembelajaran Budena dapatkan dari modul filosofi pendidikan KHD yang mendorong Budena melakukan perubahan, yaitu dari modul itu pembelajaran yang seperti apa yang mendorong Budena melakukan perubahan. Dari modul tersebut itu yang paling mengena ke saya itu ya
ke kata-kata dari beliau yang kalau pendidikan dari seorang anak itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dari anak tersebut, dan guru itu sebagai penuntun. Jadi guru itu sebagai batasan agar anak itu juga tidak keluar jalur. Jadi kita itu berpihak pada anak dengan memberikan anak beberapa pagar gitu ya, kita memberikan beberapa pagar agar anak itu juga tidak keluar jalur. Jadi pembelajaran itu kita berpihak ke anak, berpusat ke anak dengan guru sebagai penuntun atau fasilitator dari pendidikan itu. Berarti yang paling mengena yaitu pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan untuk guru itu menuntun, karena pembelajaran kita kan merdeka. Kan semena-mena itu merdeka, tapi dibebaskan. Tapi kita sebagai guru juga menuntunnya. Tapi tidak boleh memaksa. Tanpa pemaksaan dan mengarahkan sebagai fasilitator. Untuk berikutnya, respon peserta didik bagaimana? Saat dengan melakukan perubahan yang dilakukan di dalam kelas tadi, responnya bagaimana? Alhamdulillah, untuk respon anak-anak setelah kegiatan pembelajaran lebih berpihak ke mereka, mereka lebih terlihat bahagia, lebih terlihat antusias gitu. Jadi mereka itu kayak menunggu waktu-waktu untuk belajar seperti itu. Jadi anak-anak bahagia itu sekali. Hal tadi yang sudah Jenengan lakukan itu kan sudah baik sekali dari perubahan yang Jenengan lakukan. Tapi ada yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Nah, yang perlu diperbaiki itu yang bagian mana? Menurut saya, untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yang perlu diperbaiki adalah ketika saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik, tapi peserta didik kurang bisa memahami apa yang saya berikan. Saya berusaha untuk berpihak pada mereka, tapi itu malah membuat mereka bingung. Nah, itu saya juga merasa, saya kan akhirnya mencari apa kekurangan dari saya. Dan saya temukan adalah ternyata kekurangan dari saya cara menyampaikan materi yang saya berikan ke siswa itu terlalu cepat. Jadi cara komunikasi saya yang menurut mereka, ibu terlalu cepat seperti itu. Jadi itu yang harus saya perbaiki agar apa yang saya sampaikan masuk ke mereka dan bisa dipahami oleh mereka. Jadi yang perlu diperbaiki ke depannya yaitu komunikasi ya. Komunikasinya sesuai dengan mereka mengingat seperti apa. Jadi gimana kalau terlalu cepat, jadi anak-anak jadi kan juga bingung. Nah, permintaan Dina itu seperti apa ya? Sampai mau bingung ya. Nah, seperti itu. Nah, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas tadi nih, Dina. Apakah sudah dituangkan dalam Dina refleksi mingguan yang tidak buat di modul 1? Oh ya, alhamdulillah sudah saya tuangkan di jurnal refleksi 1.1, karena bagi saya jurnal refleksi itu merupakan buku diari kegiatan saya selama 1 minggu agar saya bisa mengingat dan lebih bisa berbenah. Makanya saya tuangkan semuanya di dalam jurnal refleksi 1.1. Sudah gitu. Nah, terus untuk aksi nyata itu modul 1.1 dan 1.2 sudah dibuat Sampun. Apakah ada kendala dalam pembuatan aksi nyata tersebut? Untuk kendala sampai saat ini belum ada, yaitu alhamdulillah karena kolaborasi tersebut, tugas-tugas saya berjalan lancar saat ini. Untuk kegiatan berbeda untuk aksi nyata 1.1, 1.2 dan aksi nyata berikutnya semoga tetap berkolaborasi agar hasilnya itu baik sesuai dengan harapan. Yaitu berbeda yang ketiga fokus kita yaitu adalah pembuatan kerangka portofolio digital.
Nah, yang kemarin saat lokal karya orientasi kan juga pengenalan portofolio digital. Mungkin jenengan sudah mahir Bu. Nah, aku lagi kasih belajar. Nah, jadi sama berarti sama-sama belajarnya. Nah, saat pembuatan portofolio digital yang kemarin masih pengenalan mungkin ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan untuk pembuatan portofolio digital Bu, itu menggunakan media atau platform apa Bu? Untuk portofolio digital saya menggunakan Google Site. Google Site. Untuk komponen yang ada di dalam portofolio digital. Untuk komponennya ada profil saya, dan di sana juga masuk artefak saya, jadi tugas-tugas saya selama ini saya masukkan ke sana. Terus ada juga sertifikat-sertifikat yang sudah saya dapatkan, saya masukkan. Publikasi ilmiah yang saya lakukan juga saya masukkan ke sana. Dan satu lagi ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah, seperti apa Bu bentuk penyajian portofolio digital yang dibina di dalamnya tadi kan ada artefak, publikasi, lah itu ada bentuknya itu seperti apa? Apakah PPT atau model yang lainnya Bu? Untuk artefak itu bermacam-macam. Jadi saya ada infografis juga, jadi berupa gambar, ada juga video, ada juga seperti presentasi. Jadi presentasi ya saya buat dalam bentuk video. Jadi dengan masukkan kalau linknya ada gitu. Wonten. Link Drive atau link YouTube gitu. Wonten. Oh ya, berarti ada saya masukkan di sana macam-macam semua. ya. Ada muncul gambar, ada muncul tulisan, Nggih. macam-macam. Dalam pembuatan portofolio digital Bu, setidaknya sesuai dengan panduan. Panduan yang sudah dengan buat tadi sudah sesuai. Ada artefak, ada profil, ya, ada sertifikat, ada umpan balik. Nah, itu sudah sesuai dengan panduan. Dan untuk berikutnya silakan diisi dilanjutkan. Siap. Nah, untuk kegiatan di aksi-aksi berikutnya. Dan berikutnya begini yaitu tentang peta posisi dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, di sini yaitu ada kompetensi apa yang sudah baik selama dengan menjadi calon guru penggerak ini, yang sudah baik itu yang apa dengan kompetensinya? Alhamdulillah kompetensi yang menurut saya sudah baik yang saya lakukan selama di CGP adalah melakukan kegiatan pembelajaran menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang menurut saya sudah baik. Berarti menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk kompetensi yang paling ditingkatkan, untuk kompetensi yang perlu saya tingkatkan adalah menjalin kolaborasi dengan wali murid. Jadi saya merasa komunikasi atau kolaborasi saya dengan wali murid masih kurang. Jadi saya perlu meningkatkan lagi untuk komunikasi saya dan kolaborasi saya dengan wali murid. Karena muridnya banyak nanti 32 kolaborasi wali muridnya itu yang penuh susah. dengan perjuangan. Nah, terus kemudian juga kan tadi sudah baik, ada yang perlu ditingkatkan juga. Dan apakah ada perubahan rencana untuk kegiatan berikutnya itu kompetensi yang bagaimana? Untuk perubahan rencana saya belum ada ya, jadi saya masih fokus untuk berkolaborasi dengan wali murid. Karena menurut saya pembelajaran jika didukung dengan wali murid, pembelajaran itu juga akan berhasil dan
berdampak juga kepada siswa. Berarti masih tetap fokus kepada kolaborasi wali murid itu karena penting sekali ya, karena murid tanpa dukungan orang tua itu pembelajaran pun tidak akan ada apa-apanya, tidak optimal. Tidak optimal. Luar biasa kompetensi yang sudah Budena buat, semoga untuk kolaborasi dengan wali murid bisa berhasil. Amin. Pendampingan ini Budena yaitu kita harus melakukan refleksi. Dari refleksi itu kita akan mengetahui mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki lagi saat kegiatan berikutnya. Kan saya Budena. Nah, untuk pembelajaran yang Budena dapatkan setelah sesi pendampingan satu ini seperti apa? Alhamdulillah, setelah pendampingan satu ini saya lakukan, saya mendapatkan banyak ilmu dari Bu Yeni bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa dan guru itu hanya sebagai fasilitator dengan memberikan tuntunan kepada siswa tanpa memberikan paksaan pada siswa. Nah, jadi pembelajaran berpusat pada siswa menuntut guru sebagai fasilitator. Terus Budena, saya sebagai pengajar praktek melakukan pendampingan di sini, minta tolong dengan itu menilai pada diri saya apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan supaya pada pendampingan berikutnya kita sama-sama enaknya, sama-sama nyamannya, nah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah yang sudah baik. Yang sudah baik, alhamdulillah Bu Yeni itu sebagai seorang pengajar praktek itu sudah memberikan motivasi pada saya, memberikan ilmunya pada saya, dan selalu berkomunikasi, mengingatkan jika ada tugas yang belum dikerjakan atau mengingatkan jangan lupa untuk menulis atau membuka RMS-nya seperti itu. Nah, untuk yang perlu ditingkatkan lagi adalah Bu Yeni mohon untuk memberikan kelonggaran waktu. Jadi kayak kegiatan pendampingan itu bisa dilaksanakan di jam-jam istirahat atau di jam-jam setelah sekolah seperti itu. Jadi tidak mengganggu pembelajaran. Untuk kegiatan di pendampingan berikutnya, semoga kegiatan yang kita laksanakan tidak menjadi kegiatan pembelajaran dan kita sama-sama nyamannya dapat berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan hari ini, terima kasih Budena sudah memberikan waktu dan sudah berbagi praktik baik ya untuk saya. Dan saya selaku pengajar praktik minta maaf apabila saya saat melakukan pendampingan banyak kekeliruan atau salah dalam ucapan, saya mohon maaf. Sami-sami. Untuk Budena tetap semangat dan jangan dilupakan keluarga karena LMS nanti keluarga jadi nomor 2 jadi sampai semua itu kan berkat restu dari keluarga, jadi keluarga yang utama. Jadi kalau ada kegiatan yang penting keluarganya dulu, untuk tugas-tugasnya nunggu si kecil tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Setelah ini saya mau undur diri kembali ke lembaga melakukan aktivitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.